Perkenalkan, nama saya Vero Pongantung, kelas A3 Keperawatan dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini saya akan melakukan penyuluhan tuberkulosis paru atau TB paru. Apa penyakit TB paru itu? Tuberkulosis paru atau TB paru adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman yang menular lewat udara ketika batuk atau bersin. Bagaimana gejala TB paru? Yang pertama, batuk lama lebih dari 3 minggu disertai nyeri dada. Yang kedua, batuk berdahak tebal, keruh, kadang-kadang berdarah. Dan yang ketiga, berat badan menurun. Yang keempat, nafsu makan menurun. Dan yang kelima, demam lama atau berulang tanpa sebab yang jelas. Pengobatan TB paru, pasien harus minum obat anti TB secara teratur sesuai petunjuk berikut. Yang pertama, obat paru diminum pukul 5 dalam keadaan perut kosong. Yang kedua, 1 jam kemudian baru boleh makan dan boleh minum obat sesuai anjuran dari dokter. Yang ketiga, pemberian obat fase insentif selama 2 bulan. Perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS pada pasien dengan TB paru. Yang pertama, menjemur kasur. Yang kedua, membuka jendela dan pintu setiap pagi agar cahaya matahari masuk. Dan yang ketiga, pengaturan ventilasi udara. Yang keempat, makan makanan bergizi. Dan yang kelima, tidak merokok dan tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Pengawasan menelan obat atau PMO. Sebaiknya yang menjadi PMO adalah kader atau anggota keluarga yang dekat dengan pasien TBC. Peran PMO adalah yang pertama, mengawasi TB agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan. Dan yang kedua, memberi motivasi agar pasien berobat teratur. Yang ketiga, meningkatkan pasien untuk periksa dahak berulang sesuai jadwal. Dan yang terakhir, memberi penyuluhan kepada keluarga pasien yang mempunyai gejala yang mengarah ke TB untuk segera diperiksa di fasilitas kesehatan. Efek samping obat TB: mual, muntah, mata badan kuning, gatal-gatal, merah di kulit, kesemutan, kram, penglihatan kurang jelas. Segera konsultasikan ke dokter. Pentingnya kepatuhan minum obat. Yang pertama, kepatuhan minum obat sangat penting. Dan yang kedua, pasien harus menelan obat yang dianjurkan dokter pada waktu yang ditentukan agar bisa sembuh. Yang ketiga, apabila pasien merasa lebih baik, pasien harus tetap melanjutkan minum obat sampai selesai. Yang keempat, apabila pasien berpergian atau pindah, harus memberitahu dokter atau petugas kesehatan. Dan yang terakhir, kuman TB sangatlah kuat. Oleh karena itu, dibutuhkan obat yang banyak, baik jenis dan jumlahnya. Pemeriksaan dahak. Yang pertama, setiap pasien yang diduga TB. Yang kedua, akhir bulan kedua. Yang ketiga, akhir bulan ke-6. Dan yang terakhir, akhir bulan ke-9. Terima kasih, sampai di sini penyuluhan dari saya. Saya sampaikan terima kasih buat keluarga pasien dan terima kasih.